Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul alim, sami'na wa ata'na. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, pada Jumat ini saya akan bahas tentang relativisme beragama. Katanya agama itu relatif. Sebutlah relatif beragama. Betulkah itu? Kita akan mundur ke belakang. Kita tidak akan mulai dari Nabi Adam, tapi juga kita akan mulai dari filsafat. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, atau kira-kira 600 tahun sebelum Nabi Isa lahir, banyak para filosof, mungkin Bapak dengar ada namanya Plato, Socrates, Plato, Aristoteles, dan lain-lain. Dan ketika itu ilmu yang berkembang adalah mitos. Ulangi, ilmu yang berkembang waktu itu disebut mitos. Ilmunya namanya mitologi. Apa itu mitos? Mitos itu ialah cerita pusaka yang turun-temurun dari nenek moyang yang dikaitkan dengan para dewa. Bahkan mungkin sampai sekarang masih ada. Mengapa terjadi gerhana matahari? Sebab mataharinya ditelan oleh ular gede Leo. Gitu kan ya. Mengapa terjadi gempa bumi? Karena dewa Zeus sedang marah. Pokoknya semua dikaitkan dengan dewa. Mau gempa, mau banjir, mau longsor, dikaitkan dengan dewa. Nah, dikaitkan dengan dewa itu namanya mitos. Mitos. Dari mana sumber mitos? Dari imajinasi, hayalan manusia. Imajinasi itu ilmunya disebut imagologi. Imagologi. Sampai sekarang ada. Bahkan iklan-iklan itu di TV kebanyakan menggunakan imagologi. Contoh gini. Dia perempuan cantik. Dia putih karena dia menggunakan pemutih wajah namanya A, gitu kan. Dia cantik. Dia putih. Emangnya yang cantik harus putih? Kan gak begitu. Tapi oleh iklan dipaksakan. Dia cantik, dia putih.
kamu hitam, nggak cantik, beli nih produk ini gitu. Imagologi, image. Dia adalah tokoh terkenal, banyak jasanya. Ayo pilih sebagai presiden. Padahal nggak sebetulnya, hanya image aja. Namanya imagologi. Itu berlangsung sampai abad ke-6 Masehi. Ya. Nabi Muhammad kan lahir tahun berapa? 571 kan? Tapi Nabi Muhammad sudah enggak imagologi Nabi mah. Sudah saintifik Nabi mah. Ketika itu ada terjadi gerhana matahari. Orang-orang pada ribut keluar, gerhana matahari. Ini adalah sebagai tanda lahirnya Ibrahim bin Muhammad sebagai orang besar gitu. Nabi keluar langsung. La, tidak begitu. Inna syamsa wal qamara ayatani. Sungguhnya gerhana matahari, gerhana bulan hanyalah dua tanda dari sekian banyak kekuasaan Allah. Itu. Nabi udah saintifik. Nah, zaman dulu masih image, masih mitos. Itu ulangi lagi, mitologi dari abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad 6 Masehi. Pada berikutnya ternyata para pelajar Eropa yang belajar di Islam di Andalusia dengan 3 kota besar, Cordoba, ya, ada Cordoba, ada Sevilla. Mereka belajar di sana di Eropa, di Islam ketika Andalusia dikuasai oleh Islam. Udah pintar, pulang ke Eropa. Datang ke Eropa, bentrok. Dengan siapa? Dengan gereja. Anak muda yang terpelajar, bangkit. Disebut dengan Renaissance. Kebangkitan kembali pemikiran rasional. Diadu dengan gereja. Kata gereja ketika itu bahwa sumber atau pusat tata surya itu adalah bumi. Ini bumi diputari oleh berbagai macam, ya, oleh matahari, oleh bulan. Datanglah tadi orang-orang yang pintar yang belajar dari Islam, antara lain Galileo. Kata Galileo, tidak begitu, salah itu. Justru matahari sebagai pusatnya, bukan bumi. Gara-gara bentrok, gak mau saling mengalah, gereja kan punya negara, Romawi. Ditangkaplah Galileo dan dipenjara sampai dia mati. Itu gara-gara apa? Gara-gara ilmu bentrok dengan gereja. Waktu itu paradigma yang dipakai adalah paradigma teologis dogmatis. Teologis itu agama, dogmatis itu dipaksakan. Itu. Agama yang dipaksakan disebut dengan. Nah, sejak itulah orang-orang ilmuwan mengatakan kalau begitu saya juga mau menghancurkan agama. Sejak itulah ilmu memisahkan diri dari gereja, dari agama. Disebutlah sekuler. Disebut sekuler karena ilmu melepaskan diri dari Tuhan. Itu abad ke-7 itu mulai. Abad ke-8, 9, udah. Sampai mereka itu memisahkan diri aja. Nah, kemudian nanti masuklah abad ke modern. Abad modern beda lagi. Tadi kan udah misah nih agama dengan ilmu dengan agama. Ya, begitu masuk abad modern, mereka mengatakan kalau begitu ilmu agama jangan dibawa-bawa kepada ilmu. Udahlah, masing-masing aja. Agama, ilmu disebut dengan sekuler. Maka ketika itulah berubah lagi paradigmanya menjadi paradigma materialisme humanistik. Ulangi, materialisme humanistik. Disebut materialisme. Sekarang belajar itu bukan untuk agama, untuk sholat, bukan. Pokoknya belajar, cari duit, materi. Sampai sekarang kan, kalau mau sekolah, cari sekolah yang dapat cepat pekerjaan. Itu bahkan sekarang di sekolah-sekolah
ya sebutkan. Sesuaikan kurikulum Anda dengan bidang pekerjaan, gitu semua. Jadi kalau sekarang lulus sekolah nggak bisa kerja, kamu punya keahlian, nah dianggapnya sekolah mubadir. Jadi sejak modern yang namanya sekolah itu cari duit, disebut dengan materialistik, gitu kan? Cari duit. Terus bagaimana kedua? Humanistik. Apa tuh humanistik? Humanistik itu artinya menekankan kepentingan manusia. Untuk apa sekolah? Untuk manusia. Untuk apa sekolah? Untuk manusia. Akibatnya apa? Akibatnya, wah, hutan dibabat. Dia dipakai apa? Dicari tambangnya, batu baranya. Udah dibabat, nggak ditutup lagi. Sehingga hewan-hewan liar, model singa, masuk kampung. Karena nggak punya lagi habitatnya. Kata singa, kata gajah, rumahku dihancurkan, ya udah saya masuk sini aja. Ke perumahan-perumahan yang ada, karena hutannya dibabat. Nah itu udah salah lagi. Satu hanya duit, boro-boro mikir akhirat. Yang kedua, manusia yang pentingkan, bukan alam. Padahal harusnya alam, natural. Itu sampai abad ke-berapa? Dari abad ke-7 sampai abad ke-19. Modern namanya. Abad 20 pindah lagi. Lebih parah lagi. Disebut dengan paradigma relativisme. Apa itu relativisme? Relatif. Apa itu relatif? Tidak absolut. Contoh gini. Dulu katanya itu bumi pusat perputaran. Sekarang ganti jadi matahari. Ini gimana sih ilmu itu ganti-ganti begini? Gitu. Dulu katanya belajar yang baik itu berpusat pada guru. Gurulah segala-galanya. Sekolah itu pokoknya guru-guru. Sekarang diganti lagi. Yang dulunya guru sekarang murid. Yang dulunya teacher learning center, sekarang jadi student learning center. Sekarang mah guru, bukan guru tapi murid. Kenapa? Sudahlah, guru mah mau hadir mau enggak terserah. Anak-anak bisa belajar sendiri lewat YouTube, lewat internet dengan teman-teman. Guru nggak ada, sabodo. Nah itu sekarang. Itu udah beda lagi. Nah, jadi agama gimana agama? Kan tadi agama udah nggak ada. Ternyata masih ada agama. Nah, agama di masa modern ini diganti menjadi agama bukan agama langit, tapi diganti dengan agama bumi, agama alamiah. Agama Kristen, Hindu, Buddha, Islam, out. Terus apa gantinya? Agama bumi, alamiah. Misalnya apa? Satu, agama agnostik. Apa tuh agnostik? Ialah agama yang gak jelas Tuhannya. Kamu agamanya apa? Agnostik. Siapa Tuhanmu? Punya Tuhan? Punya, saya Tuhan. Siapa Tuhan kamu? Ah, siapa aja. Yang penting bertuhan aja. Bukan Yesus? Bukan. Allah? Bukan. Yahuwah? Bukan. Siapa? Ya ada aja. Itu agama agnostik. Sekarang jumlahnya sudah 1,1 miliar di dunia ini. Sholat enggak, ke gereja enggak, ke wihara tidak, enggak kemana-mana. Pokoknya ya udah, aku itu sebenarnya ateis juga, enggak bertuhan. Jadi agnostik orang-orang yang punya anggapan Tuhanku ada, tapi siapa Tuhanku terserah aku, nggak usah tahu kamu, gitu kan? Kamu ibadah, aku ibadah kepada Tuhanku. Caranya ya terserah aku ya. Sholat gak sholat terserah aku, itu agnostik. Dan agama teosofi. Teo Tuhan, sofi kebijakan. Islam bukan, Kristen bukan, Hindu bukan, tapi apa-apa yang baik dari Islam diambil. Apa yang baik dari Islam, silaturahminya diambil, sedekahnya diambil. Kalau dari Kristen apa baiknya? Dari Kristen baiknya apa? Ya misalnya kasih sayang diambil. Kalau dari Buddha, hidup sederhana diambil. Kalau dari Hindu, tahan derita diambil.
Kalau dari Cina apa? Kongfucu, toleransi penuh. Cina mah kuna serba boleh lah. Rek kitu rek kuna laku dagang itu Cina mah. Kuna mah penuh lah sabtu teh. Itu. Dihiji kan jadi hiji satu namanya disebut dengan teosofi. Wah. Nah, anak-anak kita sekarang Jumatan enggak tahu di belakang kita mah ya. Bisa jadi mereka enggak sholat. Hati-hati kamu. Nanti kalau kerja kelompok, asar sholat ya. Siap mah. Enggak tahu sholat enggak. Di depan kita aja mengatakan iya siap, baca Quran lancar. Ya. Tapi enggak tahu sholat enggaknya itu agnostik. Gawat itu. Nah, kita enggak tahu anak-anak kita di mana posisi sekarang. Nah, akibatnya apa? Nah, yang terus naik ke terakhir namanya pada abad ke-19, 20 namanya adalah masa postmodern atau kontemporer. Ulangi, tadi awalnya apa? Awalnya masa klasik, mitos, imagologi. Naik kedua, masa pertengahan, agama Kristen yang kuat, disebut dengan teologis, dogmatis. Masuk periode ketiga, modern, yaitu agama ilmu lepas dari agama sekuler, dan agamanya pun agama tadi alamiah, agnostik, bukan Islam Kristen, bukan. Dan yang penting cari duit. Kalau sekolah bisa cari duit, benar. Itu boro-boro tahajud, boro-boro yang lain-lain. Nah, sekarang nih, sekarang abad keberapa? Abad ke-20. Disebut dengan abad postmodern, ya, atau disebut dengan abad kontemporer. Apa yang terjadi sekarang? Yang sekarang terjadi adalah relativisme. Apa itu? Relatif. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya kontra fakta. Ulangi, kontra fakta. Dulu katanya yang benar itu bumi sebagai pusat surya. Sekarang ganti jadi matahari. Dulu katanya guru sebagai pusat belajar. Sekarang jadi murid. Dulu katanya agama yang benar itu agama yang fundamentalisme. Sekarang ganti lagi. Nah, kalau begitu, saya coba lagi. Kalau ada 4 ustad nih tanya, hei ustad, apa hukumnya perempuan hamil zina dinikahkan dengan pria yang menzinahinya? 4 ustad 4 jawaban. Haram, makruh, subhat, wajib. Ini gimana? Qurannya 1, hadis 1, beda kesimpulan. Kalau begitu agama itu relatif gitu. Kata Islam Tuhannya 1. Kata Katolik Tuhannya 3 dalam 1. Tapi kata Protestan beda lagi walaupun Kristen. Kata Hindu Tuhannya 1, terbagi 3, Brahma Siwa. Kata Buddha Tuhanku 1, yang esensi tidak dapat dijangkau. Ini 4 agama beda-beda. Kalau begitu agama relatif. Maka muncullah paradigma pluralistik. Apa artinya? Semua agama juga benar. Itu. Islam benar, Kristen benar, Katolik benar, Hindu benar. Apalagi Buddha benar, Teosofi benar. Yang penting benar semua. Itu. Sekarang nih. Jadi kalau bapak nerangkan aja di rumah. Agama benar itu agama Islam. Sebab mau ortodok, bahula dan apa, emang tegas usum. Gitu. Nah, sekarang dosen-dosen agama yang ngajar di kelas ketika menyinggung agama lain, Pak, mohon maaf Pak, Bapak tendensius. Itu sekarang Pak, tidak ada kebenaran paradigma tunggal. Sekarang paradigma itu banyak Pak. Kata Bapak agama apa? Islam. Islam mana? Sunni. Kalau Syiah benar enggak? Salah, tuh kan. Sa-Islam kan itu. Geus beda dua. Hei Islam, hei Syiah, kamu benar? Ya. Kalau Sunni, acak-acakan. Tuh kan? Relatif. Kalau udahlah semua agama berarti mah terserah kamu lah itu. Sehingga sekarang anak-anak tuh bisa pindah-pindah agama. Ya. Senang di Islam, rek lebaran, senang di Islam. Ketika puasa di Hindu. Dekat lebaran pindah Islam. Itu. Ya, ketika bujangan di Sunni.
Udah punya istri sekian, pindah ke si A. Kenapa ke si A tuh? Kan boleh nikah mut'ah. Kontrak. Kuliah ke Amerika 3 tahun, nikah kontrak di Amerika. Saminggun, sabulanan. Itu si A. Ini gimana kamu beragama itu? Emang Tuhan tuh begitu sifatnya? Kan nggak bisa. Itu kan, nah Quran itu sifatnya absolut. Quran sifatnya absolut. Ya apa yang bedanya? Yang relatif, yang kecil-kecilnya. Misalnya gini, sholat duhur berapa rakaat? 4. Absolut? Absolut. Oke. Ada tahiyat? Ada. Betul? Betul. Ada telunjuk? Ada. Begini. Semua sama? Semua sama. Nah, berikutnya goyang-goyang atau enggak, itu baru relatif. Jadi kalau soal beginian jangan ribut. Kenapa? Ya relatif. Kalau ada yang sholat duhur 3 rakaat baru tak jelema teu ecreg gitu ya. Tapi kalau masih 4 rakaat, bacanya Fatihah, begitu goyang-goyang, ini goyang-goyang, ini diam, udah jangan ribut. Walaupun dia al-muslim sama-sama. Sami Allahu liman hamidah, ada yang ke sini, ada yang ke bawah, sudah jangan ribut. Relatif. Itu. Jadi Islam itu ada yang relatifnya, tapi kebanyakan absolut. Jadi Quran itu absolut, begitu penafsiran baru. Ya, itu. Jadi sekali lagi jangan sampai kita terkecoh nih dengan paradigma ini. Ulangi lagi, sekali lagi terakhir. Satu, zaman klasik paradigma mitologi imagologi. Zaman pertengahan yang kuat adalah gereja. Paradigmanya teologis dogmatis. Masuk ke modern ketika ilmu dipisahkan dari agama. Yang muncul adalah materialisme humanistik. Yang penting cari duit dan manusia selamatkan. Yang sekarang adalah relativisme, pluralisme. Semua pun relatif, ya, dan semua benar. Itu. Nah kita saring, oh tidak. Bagi Islam dikatakan bahwa gini, inna dina indallahil Islam. Yang benar adalah agama Islam. Udah mutlak itu. Nah soal nanti Islam goyang-goyang atau tidak itu mah terserah. Ya, jangan sampai gara-gara beda-beda itu bertengkar, itu relatif. Ya. Oke, aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Supaya tidak salah paham, gagal paham, saya tegaskan lagi bahwa Islam itu adalah agama. Sumbernya Al-Qur'an utamanya. Sifatnya benar absolut. Kalau ragu-ragu dosa. Tapi tafsirannya bisa aja beda-beda. Relatif. Sholatnya absolut, 4 rakaatnya absolut. Tapi soal goyang-goyang dan tidaknya itu relatif. Jangan sampai yang semua dianggap relatif. Kalau semua dianggap relatif, tidak akan ada hukum yang tegak. Di pengadilan, saudara telah memegang pundak istri orang lain dan yang bersangkutan merasa terhina. Saudara dianggap melecehkan, mengurangi harkat martabat si bapak suaminya. Bawa ke pengadilan. Betulkah Anda begitu? Betul, saya megang pundak istrinya. Itu pelecehan. Kata siapa? Saya niatnya baik kok. Mutlak haram. Kata siapa? Relatif Pak. Tergantung niat Pak. Nah, jadi gak bisa dihukum. Membunuh kamu wajib kena kisos. Tapi kan kalau membunuhnya dengan sengaja, kasah sengaja. Kamu kan sengaja bawa pistol, iya bawa pistol, bawa golok, tapi kan saya tidak niat menggolok dia. Hanya gara-gara dia mukul saya nggak bisa nangkis karena saya bawa belanjaan. Ya saya punya golok, ya sudah saya sabat aja dia lehernya, mati dia. Saudara salah, itu kan kata bapak, kata saya enggak. Gimana hukum begitu nanti? Jadi nggak bisa dihukum kalau begitu. Kata si A haram, kata si B tidak. Nah maka sekali lagi yuk kembalikan kepada hukum yang asal. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Razak, Ya Qahar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la taqullaha